Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua yang ada di luar sana. Pada kesempatan kali ini, video yang Ari akan sampaikan berbeda dengan video sebelum-sebelumnya, yaitu gimana caranya untuk bikin toko online, tapi versinya versi Android guys, bukan melalui website ya guys gitu. Tapi memang nanti ada perpaduan dari website dengan Android. Nah, ini buat ngedukung kalau misalnya kamu udah sudah marketplace kamu di dalam marketplace Shopee atau Bukalapak kamu sudah banyak pelanggannya, lebih baiknya kamu pindahkan lagi ke aplikasi Play Store ke toko kamu sendiri. Jadi kamu punya hak bisa maintain semua customer kamu. Gimana caranya? Simak terus tutorialnya, jangan kemana-mana di channel Ari Jaya. Halo guys, langsung aja kita masuk ke Google Play Store. Bagi kamu yang belum install nama aplikasinya itu Buka All Shop. Di Google Play Store kamu klik aja Buka All Shop, contohnya kayak gini. Buka All Shop ya guys. Nah, kayak gini. Nanti kamu bakalan ketemu aplikasinya seperti ini guys. Jadi ini aplikasi yang akan buat aplikasi guys. Keren banget ya guys. Nah, nanti bakalan kamu Ari pandu untuk caranya upload APK, terus kemudian gimana caranya kamu upload produk-produk kamu guys gitu. Oke, kalau misalnya udah, nanti kamu registrasi di dalamnya. Kemudian kita masuk, setelah registrasi kita balik ke toko all shopnya ya guys nih. Nah, ini toko all shopnya sudah, kebetulan saya juga udah jalan aplikasinya ini, dan ini gratis ya kebetulan guys. Jadi kamu bisa coba dulu trial gratisannya gitu. Nah, kamu bisa coba dulu gratisannya. Nanti kalau misalnya emang ini bagus, terus kemudian ini berjalan dengan sesuai apa yang kamu inginkan gitu, kamu bisa berbayar. Dengan berbayar kamu punya akses yang lebih baik lagi ya, bisa pro, terus kemudian bisa ke bisnis gitu ya. Nah, ini contohnya saya sudah upload barang-barang yang sudah saya upload seperti ini. Kurang lebih totalnya ada 240 produk guys. Nah, ini contoh aplikasi cara nginputnya gitu, nginput Alpukat 31, terus kemudian deskripsi singkatnya bisa kamu tulisin juga. Terus kemudian ini yang penting-penting aja guys gitu. Jadi deskripsi barangnya juga kamu mau maksimalin silakan, kalau misalnya cuma begini aja nggak apa-apa. Nah, ini hal-hal yang penting memang harus diisi. Nah, ini kategorinya nanti kamu buat guys. Jadi kamu buat dulu kategorinya. Ada kategori buah, kategori promo, paket, sayur, bahan pokok dan lain-lain. Terus kemudian lokasi pengirimannya juga kamu bisa buat di sini lokasi pengiriman. Nanti ada settingannya cara lokasi pengirimannya. Terus produknya apa, fisik atau produk digital. Nah, kalau misalnya di sini kamu punya produk digital, contohnya misalnya kamu jualan pulsa, berarti kan nggak ada ongkir ya guys gitu. Jadi makanya kamu produk digitalnya itu memang tidak ada biaya ongkir. Nah, salah satunya misalnya pulsa gitu ya kan, itu kan produk digital guys. Jadi nggak perlu ada. Misalnya kamu juga jualan gramatik, ya itu juga nggak ada ya guys gitu, nggak ada ongkirnya. Jadi di sini nol nanti kalau misalnya. Nah, ini produk digital, jadi lokasi pengirimannya nanti nol, gratis. Terus kemudian masuk ke kondisi barang, itu ada pilihan baru, bekas, BNIB, Preloved, Everbest. Kemudian harganya 34.000, harga produknya diinput, jumlah stoknya diinput, beratnya berapa. Terus kemudian kamu masukin gambar produknya kamu masukin lebih, silakan. Ini detail produknya ya guys gitu. Ini detail produknya, kalau misalnya kamu mau lebih detail lagi silakan. Terus kemudian dia juga punya dia aplikasi ini punya varian.
Nah ini varian, kamu misalnya pakai nilai produk, kamu bisa pakai varian produk. Misalnya katakanlah kamu jualan sepatu ya guys, sepatunya ini ya variannya apa, kamu bisa input di sini beratnya berapa, harganya nanti untuk warna biru berapa, untuk ini berapa gitu. Nah ini tambah varian produk. Di sana namanya alpukat ya, alpukat. Harga produknya juga misalnya katakanlah kalau alpukat berapa kilonya, misalnya 25, ke stok produknya misalnya 10, misalnya warnanya hijau gitu ya guys. Kamu tambahin opsi tambahan, misalnya katakanlah warnanya merah gitu, izinkan multi check opsi, nanti tinggal oke. Jadi nanti di sini alpukat misalnya warna hijau harganya sekian, warna merah harganya sekian, misalnya gitu contohnya. Oke guys. Kamu nanti bisa langsung tetapkan varian. Oke. Kalau misalnya kamu nggak ada variannya, kamu ya nonaktifin aja variannya. Oke. Terus kemudian ini untuk produk ya guys, nanti kamu input sebanyak-banyaknya sebelum kita membuat aplikasi APK-nya. Nah aplikasi APK-nya nanti kamu tentuin tokonya kamu nih, toko apa namanya. Misalnya kamu punya toko namanya Namira All Shop misalnya, atau misalnya katakanlah di Cool All Shop, atau misalnya katakanlah apa ya, pokoknya toko kamu lah gitu ya kan, Carpet All Shop ya, silakan aja guys gitu ya. Terus kemudian di sini ketika kamu input produknya udah kelihatan 240, dari 240 produk guys gitu. Oke, terus kemudian di sini juga punya kamu misalnya impor dari Shopee, misalnya kamu punya jualan di marketplace dari Shopee, kamu bisa input di sini. Input berapa? Misalnya 13. Nah, kamu ambil linknya. Di sini kamu ambil ya guys. Ini link Shopee-nya, kamu ambil dari link Shopee-nya, kamu buka by website. Jadi HTTPS nanti yang di copy. Nah, caranya kayak gimana nanti di video berikutnya saya akan ambil temanya untuk impor produk Shopee ke All Shop ya. Itu ya guys. Oke. Terus kemudian dari Instagram itu bisa, dari Tokopedia bisa, dari Bukalapak. Oke, terus kemudian di sini cara menggunakan varian juga di sini udah dijelasin, cara mengarahkan ke halaman All Shop dari link website, cara buat produk digital tanpa ongkos kirim. Nah, ini tadi ya. Produk digital nggak ada ongkos kirimnya. Terus kemudian cara aktifkan paket premium di Bukalapak Shop. Nah, nanti kalau misalnya kamu dapetin cara paket premium itu mantep banget guys. Jadi kamu fitur-fiturnya lengkap. Nah ini kamu bisa coba dulu per bulan. Jadi nanti tanpa watermark kamu dapetin dari paket pro. Terus kemudian maksimal 1000 produk, unlimited lokasi pengiriman, upload 7 gambar produk, unlimited push notification, unlimited custom halaman, akses menu HTML 3 dan 4. Wow, keren banget nih guys. Ini untuk pro cuma 50.000 per bulan. Kemudian untuk pro paket 6 bulannya bisa disetting. Kemudian kamu tinggal transfer aja. Nah kemudian kirim bukti pembayaran. Jadi kalau misalnya kamu sudah bayar, bukti pembayarannya kamu upload di sini. Nah kemudian kalau misalnya sudah dibayar, dia nanti akan otomatis terbuka fitur-fiturnya yang tertutup. Yang gratisan kan tertutup ya guys, gitu. Oke, terus kemudian kalau misalnya kamu sudah input produk sebanyak-banyaknya, atau misalnya kamu sebagai contoh ya, kamu 10 dulu kalau kamu input. Terus kemudian kamu masuk ke toko. Nah ini toko ini nanti kalau misalnya udah ada transaksi di aplikasi kamu, di sini ada contohnya, ada apa tampil di sini transaksinya, plus sama di sini notif. Nah di sini nanti ada notifikasi
notifikasi gitu. Oke. Ada member di sini juga ada member. Nah, saya udah punya 3 member. Nah, nanti kalau misalnya kamu mau batalin transaksi juga bisa di sini. Misalnya katakanlah ada transaksi yang mencurigakan, di sini kamu bisa batalin. Contohnya kayak gini, ada saldo member. Nah, ini ada ditarik dana, ini tarik dana karena ini ada transaksi yang saya coba-coba dulu ya, mungkin ya itu. Nah, ini ada top up, saya coba untuk top up. Misalnya mereka sudah bayar masuk ke rekening kita, dia untuk top up saldo dompet, saldo member, di sini nanti top upnya. Nah, ini kamu misalnya mereka udah transfer ya, kamu tinggal inian aja. Nah, ini kalau misalnya gratisan kamu nggak bisa pakai fitur ini guys. Ini paket premium Bukalapak, mau Lite, Pro atau bisnis. Nah, ini paket ini kamu bayar gitu. Jadi kamu aktifin untuk yang berbayar, emang lebih oke ya gitu ya. Oke, terus nextnya, nah ini lokasi pengiriman, kamu siapin alamat lokasi pengiriman kamu, dokumen ekspedisinya juga kamu siapin, nanti kamu simpan. Terus kemudian kamu mau delivery. Nah, ini menarik banget di sini guys, jadi kamu bisa ngambil cuan di sini. Jadi katakanlah misalnya kamu punya mereka cepet delivery, mau COD-an, atau misalnya katakanlah mereka itu mau barang datang langsung dikirim sama kita sendiri, kita bisa tetapin anggarannya itu. Misalnya katakanlah contohnya itu jarak minimal 2 km, terus kemudian harga saat di bawah jarak minimal 7.000, terus kemudian harga per kilometer melebihi jarak minimal itu 3.000. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 km otomatis dia 3.000 per kilometer. Nah, kamu bisa atur di sini mau berapa, silahkan aja. Jarak maksimum kamu antar misalnya 45 kilo. Kalau misalnya mau di bawah itu silahkan. Terus kemudian kamu masukin dukungan ekspedisi lagi, di sini ada fiturnya. Kamu kemudian udah selesai, kamu save, simpan. Nah, ini untuk produk digital. Jadi produk digital ini memang gratis, jadi nggak ada biaya kenakan biaya tambahan. Ya, produk digital nggak perlu ya. Jadi saya sih nggak nggak pakai biaya deliver atau misalnya biaya ongkir lah kalau untuk di produk digital gitu. Beli token listrik, beli terus bayar air, terus kemudian beli pulsa, itu nggak perlu lah ya. Itu namanya produk digital. Oke. Harus kemudian kita masuk di rekening pembayaran. Kamu setting rekening pembayaran, misalnya katakanlah kamu punya BNI, kamu punya BCA, kamu punya Genius. Nah, di sini kamu input aja nama rekeningnya, terus kemudian nama pemiliknya, kamu simpan. Oke, terus kemudian tampilan all shop. Nah, ini pakai kode HTML guys. Ya, kalau misalnya kamu udah pernah belajar sedikit-sedikit mengenai kulitnya HTML, kamu bisa tahu nih codingannya. Nah, ini pakai coding tampilannya, artinya sebenarnya biar desainnya lebih bagus lagi, biar tampilan aplikasi itu kamu tuh biar lebih menarik. Nah, ini di paling atas itu nama widget, kamu pakai, silahkan mau namain atau enggak silahkan. Nah, di sini kamu bisa masukin kode HTML, CSS dan JavaScript. Nah, di sini sudah ada kode-kode yang sudah saya masukkan. Fiturnya itu di tadi fitur HTML, dia bisa mengenali bahasa HTML, CSS sama JavaScript gitu ya guys. Nah, ini ada style CSS, tipe teks CSS, itu berarti ini adalah kode CSS guys. Kode CSS nya turun terus, kemudian masuk di teks berjalan. Nah, ini ada teks berjalan, itu ada nanti di aplikasi kamu. Kalau Marquee itu
dia apa namanya, kata-kata di dalam aplikasi yang berjalan dia. Hai semua, selamat datang kembali di GoShop, toko online kebutuhan dapur kamu sehari-hari. Berbelanja hemat meskipun berbelanja setiap hari, selamat berbelanja. Nah ini kode HTML Marquee itu tujuannya buat apa namanya, tampilan buat berjalan guys, gitu ya guys. Terus kemudian masuk ke banner slide. Banner slide itu ada banner slide SRC, itu kode SRC itu source yang kamu masukkan, kode bahasa HTML nya yang kamu gambar itu sudah kamu format, kamu rubah itu jadi bahasa HTML. Itu ada aplikasinya guys. Nah nanti gimana caranya, nanti saya akan jabarin caranya untuk membuat desain aplikasi di Bukalapak Shop. Karena fitur ini, kode HTML ini bagus banget kalau dia desain kita tuh biar lebih menarik, tidak kaku guys, gitu. Untuk tampilan home, kode HTML nya itu seperti ini guys. Nah ini GoShop, ini toko online saya. Nah ini tampilan yang tadi pakai bahasa HTML, CSS sama JavaScript dari atas sampai ke bawah sampai sini. Produk standar lah ya. Ini mah bawaan dari sana ya, langsung tampil kayak gini ya. Nah ini tampilannya jadi, nah hai semua. Nah ini pakai Marquee. Terus kemudian ini ada bannernya sliding terus berubah. Terus kemudian ada chat kami. Nah ini nomor teleponnya. Terus kemudian ini ada kategori guys ya, ini kategori. Jadi kategorinya ini sliding. Nah ini nanti saya bahas di video berikutnya ya guys. Ini untuk tampilannya kayak gini. Oke, masuk di Bukalapak Shop. Nah tampilan jelajah itu seperti yang tadi guys. Nah tadi tampilan home, ini yang jelajah, kita klik. Nah ini tampilan jelajahnya kayak gini. Nah ini juga nih yang apa namanya, logo GoShopnya saya buat untuk bergerak atas bawah, itu juga pakai kode CSS guys. Itu kita balik lagi ke Bukalapak Shop. Kategori produknya jangan lupa kamu bikin, kamu tambah di sini nama kategorinya apa, misalnya tadi semua sayuran ya kan. Terus misalnya katakanlah pulsa listrik gitu ya guys. Nah, ini kan belum ada nih guys ya, ini kan udah ada nih, kita bikin baru. Nah gini ya guys, misalnya contohnya kayak gini tuh, nggak bisa simpan. Ini contoh aja guys. Oke, nah ini sini pulsa listrik tampilnya dia. Oke, saya hapus lagi ya guys. Oke, saya hapus lagi kategorinya. Kemudian masuk ke, terus kemudian ada voucher. Sini kamu buat vouchernya mau diaktifin apa enggak, mau nih kamu misalnya kamu aktif tapi enggak dipublish, itu bisa ya. Terus kemudian langsung kamu simpan. Nah ini misalnya katakanlah gratis ongkir. Nah ini kamu bikin baru lagi di sini ya, gratis ongkir atau diskon, potongan harga. Nanti kamu bikin, nah di sini tuh jumlah potongan harganya berapa, tanggal minimum belanja, jumlah potongan harga, kode vouchernya nanti situ kan, nanti pas mereka transaksi itu ada mereka ini kode voucher, input kode voucher, diskon, gratis ongkir. Oke. Kalau misalnya sudah kamu upload, nah nanti kamu di sini kamu nama tokonya kasih nama toko apa. Kalau sudah save,
nama aplikasinya juga apa, kemudian kamu set. Nah, di sini ada warna tema aplikasi. Kamu mau warna temanya apa? Kamu rubah, ya kan? Terserah kamu, bebas gitu. Nah, terus kemudian ikonnya kamu yang kamu mau pakai apa? Terus kemudian nama package-nya nanti otomatis dia mau package-nya. Oke. Nah, kemudian untuk pengaturan toko itu misalnya katakanlah kamu mau aturnya wajib login dulu nih. Kalau misalnya kamu aktifin ini wajib login, jadi nanti customer kamu sebelum dia bisa akses lihat produk-produk kamu, mereka harus login dulu gitu. Nanti masuk datanya ke sini, dia ke member. Nah, ini member. Tapi kalau misalnya misalnya nggak kamu aktifin, ya berarti mereka bisa lihat tapi dia tidak bisa transaksi, guys. Atau misalnya di bawahnya wajib verifikasi email. Nah, wajib verifikasi email itu masuk di fitur gratis, nggak ada, kamu harus pakai paket Lite, Pro, dan Business. Izinkan dropship, ya kan. Kalau misalnya kamu ada yang mau bantu masarin, ada fiturnya. Terus kemudian moderasi member manual, moderasi member, saldo member. Ini kamu aktifin semua. Nah, ini kamu aktifin deh pokoknya. Terus pengaturan lanjutan nggak usah. Daftar tampilkan daftar produk, ya, tampilkan lokasi di daftar produk. Ada jasa upload ke Play Store. Nah, di sini kalau misalnya kamu aplikasinya udah jadi, kamu mau upload ke Play Store, kamu nggak tahu, ya kamu bisa pakai jasa mereka. Tapi kalau misalnya kamu mau coba-coba sendiri, nanti saya bikinin tutorialnya gimana caranya upload aplikasi yang toko online kamu ke aplikasi store, Google Store. Nah, ini ada grup buka all shop, ada posting informasi, klik saran, upload buka all shop. Oke. Terus kemudian kamu kalau sudah di input semuanya, kamu bisa buat file APK. Nah, di sini kamu buat input file APK. Nah, terus kemudian kamu klik. Kami akan buat APK untuk Anda. Kami akan mengabarkan Anda ketika file APK sudah di-download. Nah, mengganti ikon akan menggagalkan pembuatan APK yang sedang dibuat. Jadi kalau misalnya sedang buat APK, klik, ya kan, kamu jangan merubah ikonnya. Pasti nanti bakalan rusak, guys. Jadi nanti gagal dia. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah, kamu nanti bakalan dapat email. Nah, nanti ada di sini juga ada notifikasi bahwa aplikasi sudah dibuat, ada di email. Nanti kamu bisa download, atau misalnya kamu bisa download di sini. Ini. Nah, klik download aplikasi. Nah, ini contohnya kayak gini. Download aplikasi APK. Nanti kamu download set. Oke. Ini fitur-fitur baru, guys, di sini. Jadi saya juga disuruh buat file APK yang updatean, yang terbaru. Update aplikasi Bukalapak tersedia di Play Store. Nah, jadi saya harus update lagi. Saya udah update. Terus kemudian setelah melakukan update, tekan buat file APK kembali. Nah, di sini ada fitur-fitur yang kebuka lagi nih, fitur-fitur baru. Penambahan opsi minimum pencarian saldo, penambahan opsi cegah double top up saldo, penambahan opsi disable share product, penambahan opsi minimum jumlah transaksi, upline dan maksimal downline pada menu referral, penambahan fitur info pesan telah dibaca atau belum pada menu chat, perbaikan bug, dan penerapan pengaturan terbaru dari aplikasi Bukalapak. Nah, mantap ya, guys. Nanti saya akan buatin karena ini bakalan ada lanjutannya.
biar lebih gak gagal paham ya guys. Nah, kode HTML nya kayak gimana nanti saya bakal upload juga. Oke guys, itu aja informasi bisa saya sampaikan mengenai tutorial membuat toko online di Android. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kamu ada saran, kritik dan masukan, boleh di komentar di bawah ini. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, jangan lupa kamu like, share, dan komen. Dan kemudian jangan lupa saksikan juga mengenai video lanjutan dari toko online ini, yaitu kode CSS, HTML, dan JavaScript. Terus ditambah lagi gimana caranya upload di Google App Store, dan masih banyak lagi. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.